PLN ini adalah juga bagian dari bangsa ini yang harus ikut serta mengamankan bangsa ini, sehingga kita perlu mengikuti pola pemerintah untuk penyebaran COVID. Nah, untuk itulah salah satu yang kita lakukan pada waktu 2 bulan sebelumnya, pada waktu merebaknya COVID itu, pada bulan Maret dan bulan April, kita tidak melakukan pembacaan meter. Kenapa? Karena kita ingin membatasi gerakan daripada teman-teman dealer kita dari satu tempat ke tempat lainnya, yang bisa memungkinkan itu menimbulkan penyebaran virus. Itu pertama. Jadi kita pada waktu bulan Maret dan bulan April melakukan pencatatan meter yang dipakai oleh pelanggan itu melalui rata-rata 3 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan ke belakang ini adalah pemakaian yang normal dia, yang dimana dia bekerja di kantor, hidup seperti biasa. Jadi pemakaian 3 bulan, kita hitung mulai dari Desember, Januari, Februari, itu 3 bulan ke belakang. Tapi enggak ada. Yang paling jelas itu, yang paling mudah, meteran itu ada di pelanggan. Bisa dicek. Betul nggak bahwa pada waktu pembacaan sebenarnya itu sama seperti yang ada di pelanggan itu di meter. Itu saja. Kita tidak ada karena pertama PLN ini adalah tarifnya dilakukan oleh pemerintah yang menerbitkan harga satuan. PLN tidak bisa main-main karena itu adalah ketentuan yang ada permennya yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi PLN harus patuh. Jadi tidak akan ditambahi adanya kenaikan daripada tarif itu. Tapi kenaikan pemakaian iya ada. Dia bisa pertama kali untuk melihat seperti yang saya ceritakan tadi, meteran itu kan ada di rumah pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa melihat sendiri pemakaian. Sebenarnya adakah kenaikan atau tidak itu terkendalinya pelanggan itu sendiri. Pelanggan memiliki meter yang bisa dilihat. Misalnya katakanlah di meter itu kan bergerak terus angkanya. Di capture aja dari pagi sampai malam, hari ini, besok gimana. Dan bandingkan dengan sebelumnya apakah memang tidak ada kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kenaikan tadi yang seperti saya ceritakan karena kita memakainya rata-rata 3 bulan sebelumnya. Nah, kita ada beberapa pemecahan untuk lakukan, istilahnya kalau kita perhatikan adalah dari kelebihan tadi ada suatu persentase kita coba untuk dirata-ratakan untuk pembayaran pada bulan-bulan berikutnya. Yang kita cicil itu adalah yang tadi sebenarnya selisih pemakaian yang sebenarnya akibat kita sudah berada work from home atau study from home tadi, yang akibat COVID-19 ini dengan yang biasa dia pakai yang kita katakan 3 bulan. Dan selisih ini yang sebenarnya kita ingin dia bayarkan berikutnya. Itu adalah salah satu cara PLN untuk bagaimana supaya lonjakan terlalu tinggi itu masyarakat tidak terlalu terasa. Tentu saja ada, tetapi yang pertama kali kita sarankan adalah tentu saja pelanggan itu self-check dulu. Check and recheck, membandingkan. Tahu dari mana dia angka pemakaian biasanya kalau kita ada invoice bisa dicek di situ. Kalau nggak ada invoice bisa ditanyakan dengan PLN. So berapa sebenarnya sih pembayaran saya ini, berapa meter yang tercatat itu bisa ditanyakan di channel kita, ada juga, ada di telepon 123, kita juga ada di Twitternya PLN 123, ada juga di Facebook atau juga sarana-sarana lain seperti misalnya website kita. Itu bisa ditanyakan, kemudian kita bandingkan memang benarkah apa ininya. Jadi kalau ada pemakaian memang sesuai dengan meternya, itu yang dipakai. Tetapi kita menggunakan ada beberapa sebanyak 1,8 juta pelanggan ini kita lakukan adalah model capping istilahnya, bukan capping, pengertiannya adalah yang selisih tadi yang supaya lonjakan tinggi kita rata-ratakan untuk dibayarkan pada 3 bulan berikutnya per bulan.